Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Saya Rowina Oktavira, NIM 183151091, mahasiswi Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi metode penelitian dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Mabur Taufik, SAG, SEMM. Materi pertama yang saya bawakan yaitu metode dan alat analisis data. Metode analisis data yaitu menggunakan dua analisis. Yang pertama, analisis kualitatif atau kualitas. Yang kedua, analisis kuantitatif atau berdasarkan jumlah real. Yang pertama, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah bentuk analisis yang berdasarkan dari data yang dinyatakan dalam bentuk uraian. Data kualitatif merupakan data yang hanya dapat diukur secara langsung. Proses analisis kualitatif ini dilakukan dalam tahap sebagai berikut, yaitu pengeditan atau editing adalah memilih atau mengambil data yang perlu dan membuang data yang dianggap tidak perlu untuk memudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesa. Yang kedua, memberi skor atau scoring, yaitu mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Dalam penelitian ini, urutan pemberian skor menggunakan skala Likert. Tingkatan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 78 sangat bagus atau sangat setuju (SS). Diberi bobot skor 5. Setuju atau S diberi bobot skor 4. Netral atau N diberi bobot atau skor 3. Tidak setuju atau TS diberi bobot atau skor 2. Sangat tidak setuju atau STS diberi bobot 1 atau skor 1. Yang ketiga, tabulating. Pengelompokan data atas jawaban dengan benar dan teliti, kemudian dihitung dan dijumlahkan sampai terwujud dalam bentuk yang berguna. Berdasarkan hasil tabulasi tersebut, akan disepakati untuk membuat data tabel agar mendapatkan hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel yang ada. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-angka atau perhitungan dengan metode statistik. Maka data tersebut harus diklarifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk mempermudah dan menganalisis dengan menggunakan program SPSS for Windows. Alat analisis data. Angka indeks. Dalam penelitian manajemen, peneliti mungkin saja ingin mengetahui persepsi umum responden mengenai sebuah variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan 79 gambaran mengenai derajat persepsi responden atas variabel yang diteliti, sebuah angka indeks dapat dikembangkan. Dalam penelitian manajemen analisis ini diharapkan dilakukan untuk semua variabel penelitian sehingga diperoleh gambaran deskriptif mengenai karakteristik responden pada masing-masing variabel penelitian. Perhitungan angka indeks ini dapat dilakukan untuk sebuah konstruk penelitian yang dibangun menggunakan beberapa indikator. Uji reliabilitas dan validitas.
Untuk menunjang proses analisis, maka alat mengukur data harus terlebih dahulu diuji reliabilitas dan validitasnya. Jika pernyataan sudah reliable dan valid, berarti pernyataan tersebut sudah bisa digunakan untuk mengukur faktornya. Uji reliabilitas. Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Materi yang kedua yaitu tata cara menyusun karya ilmiah. Skripsi adalah karya ilmiah tertinggi dalam jenjang akademik seseorang untuk memperoleh derajat keilmuan dalam program S1. Tesis merupakan karya ilmiah yang dikerjakan untuk memperoleh derajat ilmuwan dalam program S2, sehingga memperoleh gelar magister atau master, sedangkan disertai jenjang S3. Karakteristik karya ilmiah yang dihasilkan dengan pendekatan metode ilmiah. Studi hasil penelitian yang sudah dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Temuan yang dihasilkan diharapkan merupakan pengembangan dari yang sudah dilakukan penelitian lain atau suatu temuan baru. Dalam perencanaan, pelaksanaan dan penulisan hasil penelitian untuk skripsi seorang mahasiswa dibimbing untuk suatu komisi pembimbing terdiri dari 2 orang, pembimbing materi dan pembimbing teknik. Proposal penelitian untuk skripsi perlu dilakukan secara jelas, minimal berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, metode penelitian, rencana sistematika penulisan, serta daftar pustaka. Untuk membantu kelancaran penelitian, dapat ditambah dengan jadwal atau rencana kerja. Proposal penelitian. Proposal penelitian untuk penulisan skripsi diajukan sesudah menyelesaikan seluruh ujian mata kuliah. Mahasiswa memulai penelitian sesudah proposal penelitian disetujui oleh komisi pembimbing atau ketua program studi. Proposal ini dipresentasikan dalam ruangan yang dihadiri oleh mahasiswa lainnya. Susunan dan cakupan isi proposal. Bagian pembuka berisi lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Kedua, bagian isi. Poin pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Di sini mencakup identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah. Poin kedua, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, yaitu mencakup tinjauan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Poin ketiga, metode penelitian. Yang keempat, rencana sistematika penulisan. Yang kelima, rencana pelaksanaan, yaitu sebagai perlengkapan jika diperlukan. Di sini mencakup jadwal pelaksanaan, biaya penelitian. Yang terakhir, bagian penutup mencakup daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya, susunan dan cakupan isi skripsi. Bagian pembuka: 1. Halaman sampul, 2. Halaman judul, 3. Halaman pengesahan, 4. Ringkasan atau abstrak, 5. Lembar keaslian skripsi, 6. Lembar ungkapan bijak atau moto, 7. Riwayat hidup, 8. Kata pengantar, minimal berisi ucapan syukur dan terima kasih. Dapat ditambahkan juga dengan tujuan dan kesimpulan penelitian. 9. Daftar isi, 10. Daftar tabel, 11. Daftar gambar, 12. Daftar lampiran. Di poin 10, 11, 12, jika dalam bagian isi dan tabel ada, jika dalam bagian isi ada gambar, dan jika bagian penutup ada lampiran.
Jika ketiga tersebut tidak ada, tidak apa-apa. Susunan dan cakupan isi skripsi. Bagian isi. 1. Pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang pemilihan masalah. Sebaiknya fenomena masalah dikupas dengan baik dengan menyajikan informasi data yang akurat. Jadi di sini benar-benar datanya tuh harus akurat sesuai yang kita teliti gitu. Nggak bisa melihat dari internet saja. 2. Perumusan masalah. Uraian identifikasi atau spesifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dan sedapat mungkin disusun dalam bentuk kalimat tanya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian. Uraian yang akan dilakukan suatu diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. 4. Kegunaan penelitian. Manfaat hasil penelitian yang diharapkan, misal untuk pengembangan teori dan penerapannya, pembuatan kebijakan, atau untuk institusi tertentu. Susunan dan cakupan. Bagian isi atau isi skripsi. Tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Tinjauan-tinjauan teori, uraian teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang dirumuskan, termasuk membahas kontroversi antara teori atau konsep yang ada. Jika cukup kompleks, bagian tinjauan di teori ini dapat terdiri dari beberapa subjudul. Kedua, penelitian-penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk masalah yang sama atau relevan saja. Ketiga, kerangka pemikiran. Disusun relevan dengan identifikasi masalah dapat disajikan dalam bentuk flowchart atau model verbal, matematika atau sistematik yang mengungkapkan rumus masalah lebih jelas beserta pemecahan masalahnya dan keterkaitan dari semua tujuan penelitian sehingga memudahkan penyusunan metode penelitian. Hipotesis, uraian atau rumusan jawaban sementara mengenai permasalahan berdasarkan landasan teori atau konsep dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Susunan dan cakupan isi skripsi. Metode penelitian, uraian tahapan penelitian atau riset desain untuk menjawab permasalahan yang dapat terdiri dari beberapa subbab tentang jenis penelitiannya, misalkan bahan atau sumber data atau lokasi dan waktu penelitian, pemilihan sampel, metode pengumpulan data atau survei atau percobaan, instrumen pengukuran data, kuesioner wawancara atau observasi, dan metode analisis. 5. Hasil penelitian dan pembahasan. Judul dari subbab-subbabnya dapat disusun berdasarkan masalah yang diuraikan. Penyajian hasil dapat dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar lainnya supaya mudah diinterpretasi. Dalam pembahasan, interpretasi disajikan dengan bahasa yang efisien dan efektif serta dapat diperbandingkan dengan hasil-hasil penelitian atau referensi yang relevan. Kesimpulan atau saran. Kesimpulan yaitu ditarik dari hasil analisis dan interpretasinya mengacu pada tujuan hipotesis penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan penelitian. Saran berisi rekomendasi yang merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan untuk diimplementasikan atau untuk penelitian lebih lanjut. Metode penelitian yang selanjutnya, metode penelitian yang pertama waktu dan tempat, kedua sumber data atau primer atau sekunder, yang ketiga rencana pengumpulan data yaitu populasi atau sampel, unit observasi, dan variabel-variabel yang diamati, dan survei percobaan. D. Variabel dan definisi operasional. E. Instrumen penelitian yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan alat. F. Teknik analisis. Selanjutnya bagian penutup. Bagian penutup terdiri yaitu daftar pustaka. Semua sumber keputusan yang dikutip dalam skripsi disusun secara sistematik sesuai aturan yang berlaku.
yaitu lihat panduan penulisan karya ilmiah. Biasanya dalam skripsi kita diberi panduan ilmiah oleh bagian kampusnya. Jadi semua yang kita susun data-datanya itu sesuai panduan yang diberikan oleh kampus. Misalnya dari segi penulisan, dari segi font dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lampiran. Menyajikan informasi penunjang atau pelengkap yang dirujuk dalam skripsi dapat berupa tabel, gambar, atau penjelasan verbal. Sebagaimana yang dinyatakan di awal bab ini, bahwa skripsi, tesis, atau disertai merupakan suatu karya ilmiah, sehingga tata cara penulisannya harus terstruktur dan bahasa yang digunakan juga harus bahasa baku sesuai dengan ejaan dan disempurnakan EYD. Oleh karena itu, mahasiswa harus membaca pedoman penulisan karya ilmiah yang biasa disusun oleh universitas atau komisi pendidikan masing-masing program studi. Cukup sekian pemaparan dari 2 materi yang barusan saya paparkan. Ada banyak salah saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.